Halo guys, jadi pagi ini saya ingin panasin motor, tapi uh, motor Jupiter satuan saya, tapi akinya sudah mulai lowbat. Kenapa akinya lowbat? Karena saya pakai aki Jupiter satuan saya ini saya pakai di R15 V3 ini. Jadi ini kan kemarin akinya agak lowbat, jadi saya pindahkan ke sini. Jadi kalau aki lowbat digunakan ke Jupiter satuan itu begini bentuknya, dia akan kedip-kedip 2 kali. Jadi ini mau dicas dulu akinya, soalnya aki yang Jupiter satuan ini yang sebelumnya itu saya gunakan di R15 V3 saya. Kalau dilihat sekilas sih R15 sama Jupiter satuan ini hampir mirip sih. Ada lubang di hidupnya, ini juga ada lubang di hidupnya, terus matanya juga ada sama. Kalau dilihat seperti ini nggak mirip. Wah, dia menyala terus guys. Jadi ini tanda-tanda aki yang harus diganti. Nanti kita ukur pakai multimeter apakah akinya masih dalam kondisi bagus atau tidak. Harga aki lumayan mahal sih. Kemarin saya beli berapa sih? Saya lupa. Jadi akinya itu di sini, aki R15 ini sama dipakai seperti di Jupiter satuan juga. Jadi kita nggak paksain untuk mengisi dari motor Jupiter satuan saya. Jadi saya mau ganti saja akinya. Aduh. Nanti kita cari aki lagi deh di jalur resmi. Oke. Jadi ya guys, yang perlu kita siapkan untuk mengetahui kondisi akinya yaitu multitester yang habis kita beli, dan juga siapkan obengnya. Oke, mari kita buka dulu. Untuk proses pembukaannya nggak usah saya rekam soalnya nanti videonya terlalu panjang. Jadi guys, nanti untuk pengukurannya, pertama kita mau memeriksa apakah akinya masih 12 volt atau sudah turun kapasitasnya. Terus yang kedua yang kita mau cek adalah pengisian dari spool ini, dari motor ini. Jadi kita nggak lengketkan, jadi nanti kita tempel yang merah ke sini. Terus untuk selektor kita pilih AC, selektor AC dan di angka 30 karena kita kan mengukur 12 volt. Jadi kita carinya 30. Oke, pertama kita ukur dulu tinggal berapa volt aki yang ini. Soalnya dia sudah nggak bisa angkat untuk starter, dan starter tangan juga sudah nggak bisa. Kebetulan saya tidak ada tripodnya, lagi dipinjam, makanya saya agak susah merekamnya. Nah, ini kita taruh di hitam dan merah untuk positif. Lihat ini juga positif. Kita lihat jarumnya di angka 10. Jadi untuk selektor 30 kita lihatnya di baris kedua. Jadi ini baris kedua, ini kan ada 6 volt, 8 volt, 10 volt, 12 volt. Jadi kalau normalnya itu aki dia di sini kalau bagusnya 12 volt. Karena ini kan memang kapasitas 12 volt ini. 12 volt. Terus nah ini kan cuma 10 volt. Jadi memang dia harus pengisian 12 volt. Jadi sumber masalah yang sebenarnya adalah ada di aki. Mari kita cek pengisian dari Jupiter satuan ini. Pengisian dari spool.
apakah dia berfungsi dengan baik atau tidak. Jadi untuk mengetahuinya, kita taruh selektor yang hitam di sini, yang merah aja di sini. Maaf guys, kurang. Nah, ini sudah tercolok. Terus yang hitam ke arah sini. Nah, ini pengisiannya. Jadi pengisiannya itu normalnya 14,2 volt. Nah, ini kan jarumnya sudah di atas 12 guys. Jadi tadi jarumnya sudah di angka 12. Ini 12, 3. Ini 12, 13, 14. Jadi normalnya itu dia seharusnya 14 volt pengisian. Coba kita select ke sini. Jadi kalau kita select ke angka 120, kita patokannya di angka ini. Di angka ini yang lagi. Nah, jadi dia pada saat mesin tidak di starter, maksudnya gas tidak di starter, angkanya menunjukkan angka hampir di angka 14. Jadi kita starter gas dulu bagaimana, soalnya ini agak susah mau tahannya. Aduh, lepas lagi guys. Lepas lagi. Jadi guys, pada saat pengisian di angkanya tadi dia akan naik di angka 4,2 di sini. Jadi itu pengisiannya bagus. Jadi pengisian tuh dari sini terus dia ambil arus dari sini. Jadi solusi untuk aki ini kita cas dulu di bengkel. Oke. Nanti setelah pengecasan kita cek lagi berapa volt yang dihasilkan dari aki ini. Nanti untuk video berikutnya saya mau buat cara memasang kapasitor untuk mesin Jupiter Z1 2S tipe mesin 1DY, karena 2SU kan sudah ada kapasitor di sini, tapi 1DY itu belum ada kapasitor. Nanti video selanjutnya saya akan buat bagaimana membuat motor Jupiter Z1 yang tipe 1DY itu bisa hidup tanpa aki. Jadi kita menggunakan kapasitor. Oke. Jadi sudah selesai tips-tipsnya. Nanti berikutnya di part ketiganya akan ada pemeriksaan, maksudnya bagaimana cara mengukur arus DC dan AC di motor. Oke. Jangan lupa subscribe. Jadi pengisian dari aki itu saya lakukan ada 3 cara. Pertama, satu saya merangkai sendiri. Saya membeli trafo 10 ampere, terus dioda 4 biji. Kemudian ini rangkaiannya ada dioda. Nanti dia langsung mengisi ke aki 12 volt. Jadi kenapa kita membutuhkan 15 volt? Karena nanti dioda ini akan menyaring listrik menjadi 14,2 itu. Kenapa mesti 15? Kenapa bukan 12? Karena pengisian itu harus di atas 12 volt, harus maksimal itu 14,2. Kalau kita mengisi 15 volt full, nanti akinya bisa panas dan meledak ataupun mendidih airnya di dalam. Yang kedua, dengan cara menggunakan kiprok. Jadi ini nanti akan masuk ke arus listrik A dan B, yang ini A dan B. Sementara yang ini 2 akan langsung ke aki. Kalian bisa menggunakan ini ke ini.
langsung ke trafonya tanpa membeli lagi dioda ini. Kalian bisa menggunakan kiproknya. Itu dua cara yang paling simple. Tapi ada yang lebih simple lagi, menggunakan alat-alat seadanya. Tapi ini saya belum berani coba sih, karena dia butuh hitungan fisika. Nah, ini gambar rangkaiannya dari internet saya ambil. Saya menggunakan cas Lenovo. Ini casnya. Nah, di sini sudah ada cas Lenovo. Kita lihat outputnya. Ini outputnya. Jadi ini yang akan kita butuhkan untuk output, yaitu 20 volt 3,25 ampere. Jadi ini fokusnya kita, 20 volt 3,25 ampere. Jadi kita akan mengecas dengan aki menggunakan 14 volt 14,2. Jadi cas Lenovo mempunyai arus yang outputnya 20 volt 3,25 ampere. Terus ini gambar rangkaiannya. Nanti untuk yang positif akan dialiri ke lampu lalu ke aki, dan untuk yang negatif langsung ke sini akinya. Aki ini 12 volt 3 Ah. Jupiter satuan kan pakai 3 Ah. Jadi bagaimana cara 20 volt ini bisa dipakai mengisi ke 12 volt? Karena kalau 20 volt ini langsung kita taruh ke aki, otomatis aki akan mendidih dan meledak. Makanya kita membutuhkan lampu untuk menyaring arus dari aki tersebut, sehingga lampu ini menjadi sebuah hambatan untuk menjadikan arus di sini nanti bisa menjadi 14,2 volt. Nah, ini kan di sini kan masih 20 volt. Batasannya volt. Nah, karena keluaran dari cas laptop ini adalah 20 volt. Jadi bagaimana agar dia sampai ke sini menjadi 14 volt? Maka kita menggunakan lampu. Tapi nilai untuk lampunya ini, wattnya ini saya belum dapat. Nilai untuk watt dan ampernya saya belum dapat, karena lampu kan ada 25 watt, ada 30 watt. Jadi perhitungannya seperti ini untuk mendapatkan bagaimana cara mendapatkan 20 menjadi 14,2 volt. Nah, ini untuk menghitung berapa besar daya listrik jika arus listrik kecil ini, untuk perhitungan berapa watt. Nah, ini anggaplah 12 volt, tapi ini rumus, bukan yang untuk menghitung ininya. Ini gambaran saja. Terus ini juga nanti ada hasilnya V kali L, volt kali 1,4 ampere. Kalau kita mencoba 1,4 ampere, maka yang dibutuhkan 28 watt. Tapi ini kurang sesuai sih. Dan saya juga tadi habis menghitung satuan daya 20 volt 3,25 ampere yang dihasilkan dari cas ini. Maka perhitungannya 20 volt kali 3,525 ampere sama dengan 65 watt. Jadi yang dihasilkan dari cas itu adalah 65 watt. Tapi intinya saya masih belum mendapatkan berapa ampere atau berapa watt lampu yang harus saya masukkan ke sini agar 20 volt ini bisa menjadi 14,2 volt. Biasanya saya menggunakan rangkaian, tapi lebih bagusnya sih lampu, karena lampu kan dia bisa bekerja sebagai indikator. Jadi kalau nanti lampunya mati, berarti akinya sudah terisi penuh. Jadi mungkin teman-teman ada yang pintar
dalam berhitung, pintar dalam fisika, tolong bantu bagaimana cara 20 volt ini bisa menjadi 14,2 volt masuk ke aki ini. Berapa watt lampu yang harus saya masukkan ke sini? Oke? Ayo sama-sama kita belajar.